Tidak ada satu rasul, satu nabi pun yang dicintai oleh umatnya melebihi kecintaan umat Islam kepada Rasulullah. Ini terus ada Syekhut Tarbiyah, ada Syekhut Tarbiyah, dan ada Syekhut Taklim. Tidak setiap ulama, tidak setiap kiai, tidak setiap syekh memiliki kecakapan yang tiga hal ini. Ada cuman dia ngajar saja, tapi tidak bisa memberikan contoh. Ada yang bisa mengajar dan bisa memberikan contoh, beretika mulia. Maka guru ini sudah mencakup dua hal. Dia muallim, dia murabbi, tapi masih belum muraqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segera santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sudah masuk bahasan surat Al-Baqarah, yakni ayat 129. Ayat ini merupakan doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran untuk terutusnya seorang Rasul. Jadi sekali lagi, doa untuk terutusnya seorang Rasul. Wa ba'as fihim rasulan. Tapi yang menjadi objek dari doa ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sendiri menegaskan, ana dakwatu abi Ibrahim. Saya ini adalah jawaban dari doa bapakku, yakni Ibrahim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan jawaban doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim termasuk hamba Allah yang sempurna dalam menjalankan ujian-ujian Allah. Maka tentunya doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk dampak dari dikabulkannya doa Nabi Ibrahim itu, di sini diteruskan, fatajidu asara hadhihi da'wati al-'azimati sariyatan abraz zamani fi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatajidu, maka mendapati, siapa kamu, atharo hadhihi dakwah, pada dampak dari doa ini, al-'azimati, yang agung, doa yang mulia ini, dampaknya sariyatan, terus berjalan, terus berlanjut, abroz zamani, sepanjang masa. Abroz zamani, sepanjang masa, fi ummati Rasulillah, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tajidu, maka tidaklah tajidu mendapati. Siapa kamu? Tidak mendapati
maksudnya tidak mungkin ada begitu, ummatan, pada satu umat, tuhibbu, yang mencintai siapa umat, rasulaha, pada rasulnya, kama, sebagaimana barang, yuhibbu, yang mencintai, al-muslimuna, siapa umat Islam, Rasulullahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai dampak dari doa ini, maka tidak ada satu rasul, satu nabi pun yang dicintai oleh umatnya melebihi kecintaan umat Islam kepada Rasulullah. Ini terus. Jadi cintanya umat Islam kepada nabinya, yakni Rasulullah, itu tidak tertandingi. Tidak ada umat-umat nabi lain yang mencintai nabinya sebagaimana kita, amin Allahumma amin, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud begitu. Hatta Sayyidana Musa alaihi salam, bahkan sampai Nabi Musa pun, alladzi qala Allah taala fihi, alladzi yang qala, telah berfirman Allah taala, siapa Allah taala, fihi, dalam diri Nabi Musa, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Alqaitu alaika, alqa, telah memberikan atau melimpahkan, siapa aku, alqaitu, melimpahkan siapa aku, alaika, pada kamu Musa, mahabbatan, pada kecintaan, minni, dariku. Dalam tafsirannya menjelaskan atau mengisahkan bagaimana Nabi Musa itu sama orang tuanya dihanyutkan ke sungai. Ya, karena disuruh Allah untuk dihanyutkan ke sungai. Pada waktu itu memang lagi gencar-gencarnya perintah dari Fir'aun agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Ibunya Nabi Musa karena takut anaknya dibunuh, maka dihanyutkan ke sungai, dan saat di sungai ditemukan oleh permaisuri Fir'aun. Saat lihat langsung jatuh cinta, senang sama si bayi ini. Hanya ngerayu suaminya untuk dipelihara, untuk dijaga. Karenanya Nabi Musa mendapatkan kecintaan dari kalangan istana. Tapi tidak mendapatkan kecintaan sebagaimana kecintaan yang didapat oleh Rasulullah dari seluruh umat beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini. Jadi di sini ingin mengatakan, meskipun Nabi Musa itu dikatakan seperti ini oleh Allah, tapi tidak bisa menandingi kecintaan umat Rasulullah kepada Rasulullah. Ini hatta Sayyidana Musa alaihi salam alladzi qala Allah taala fihi. Itu. Fatajidu hatta arbabal ma'asi. Fatajidu, maka mendapati siapa kamu, hatta arbabal ma'asi, bahkan pada para pelaku maksiat, orang-orang yang suka melakukan maksiat, minal ummatil muhammadiyati, dari golongan umat Nabi Muhammad, idza dzukira amamahum,
Idza ketika dzukira disebutkan amamahum di depan mereka pelaku maksiat, apalagi di depannya santri, bahkan di depan orang yang kurang taat pun, tidak taat, pelaku maksiat begitu, kalau disebut di depan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau disebut nama Nabi di depan mereka, begitu maksudnya, yudhiruna, maka menampakkan siapa arbabul ma'asi, menampakkan al-ihtirama, pada penghormatan, wa ta'zima, dan pengagungan, wal hubba, dan pada kecintaan, li syakhsihi, untuk kepribadian Rasul, untuk diri Rasulullah al-karimi, yang mulia. Di sini hanya ingin mengatakan, kalau sudah nama Rasulullah disebut, meskipun penjahat, meskipun jarang sholat, meskipun nakal sekali, tapi nama Rasulullah disebut, mereka langsung menunjukkan sikap takdim dan bahkan menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Waduh, semangat. Lagi kalau sudah tahlilan tuh, dengan semangatnya. Ini maksud seperti itu. Itu adalah salah satu dampak dari doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim untuk seorang Rasul yang dimaksud di sini. Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Rabbana wa ba'as fihim, bukan wa ba'as ila, bukan wa ba'as ilaihim, tapi fihim. Nah, sang Rasul ini di dalam doa itu juga yatslu alaihim, yatslu yang membacakan, siapa Rasul, alaihim atas mereka, ayatika pada ayat-ayatmu, artinya yuraki, meninggikan atau mengangkat siapa Rasul, arwahahum, pada ruhaniyah mereka, fakana, maka ada Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajlisu, duduk siapa Rasul, wahum, dan adapun mereka para sahabat, yanduruna, melihat siapa sahabat, ilaihi, kepada Rasul, yatslu alaihim al-ayati, ketika Rasulullah baru mendapatkan wahyu, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat melihat Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah dengan bertatap muka dengan Rasulullah. Tentu ini merupakan satu tarkiyah bagi para sahabat dari Rasulullah. Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, terus cara ngaji talaki, ya, talaki sampai ke kita. Kita juga merasakan dampak dari doa Nabi Ibrahim ini. Kita melihat guru kita melafadzkan ini, kuping kita mendengar guru kita mengucapkan ini, guru kita dari gurunya, terus seperti itu, secara berhadap-hadapan, bukan cuma baca, tapi betul-betul talaki, bertemu langsung. Nah ini yatslu alaihim, fahadihi hiya at-tarkiyah, haji langsung, talaki, itu adalah at-tarkiyah. Ada tarkiyah, ada tarbiyah, ada
taklim. Guru itu ada cuman mengajar saja. Tausilul ilmi. Ada juga lebih tinggi dari itu, seorang guru bukan cuman ngajar, tapi tarbiyah, pendidikan. Ada pengajaran, yakni taklim, ada tarbiyah, yakni pendidikan. Nah, level yang paling tinggi di atasnya taklim dan tarbiyah itu adalah tarqiyah. Tarqiyah ini boleh dikatakan pendidikan ruhaniyah. Bukan cuma jasmaniyah dan aklaniyah saja. Bukan cuma sekedar khulukiyah saja. Tapi sudah sampai pada tahap ruhaniyah. Tarqiyah itu bagaimana? Haitsu tantakilul anwar min ruhi Rasulillah ila arwahihim faturakiha bin nadr. Haitsu sekiranya tantakilu, berpindah atau menyebar, al anwaru apa cahaya-cahaya, min ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari ruhaniyah Rasulullah ila arwahihim, ke ruhaniyah mereka. Faturaki, maka mengangkat atau meninggikan apa ruhi Rasulullah pada ruhaniyah para sahabat bin nadri, dengan melihat. Selain mendengarkan langsung bagaimana pembacaan ayat ini, sahabat mendengar langsung. Jadi sahabat mendengar langsung bagaimana Rasulullah melafadzkan satu ayat. Ketika pertama kali mendengarkan satu ayat yang baru, jangan cuma didengerin, tapi usahakan bisa melihat gerakan bibir gurunya. Dengerin, lihat. Qul huwallahu ahad. Perhatikan. Nah itu. Ini namanya talaki, bukan cuma istima'. Setelah Rasulullah melafadzkan, setelah mereka mendengar dan melihat bagaimana gerakan bibir Rasulullah, para sahabat justru minta undurna wasma'u. Wala taqulu ra'ina wa qulu undurna wasma'u. Ini ra'ina itu sama. Bahasa kita kalau mamanya ingin dilihat oleh guru kita, ketika kita praktek, saat guru memperhatikan itu ada kepuasan tersendiri. Mungkin Om Boter. Sahabat juga begitu. Sahabat itu sebagai murid-murid Nabi, mereka baru mendengarkan satu ayat, mereka ingin sekali diperhatikan oleh Rasulullah. Tapi kalimatnya mereka, ro'ina. Ro'i itu perhatikan kami. Wala taqulu ro'ina wa qulu durna wasma'u. Janganlah kalian umat Islam bilang ro'ina. Karena ro'ina ini adalah kalimat yang sudah diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka memplesetkan ini, Bani Israel memplesetkan ini. Tujuannya, makna dari ro'ina itu bagus untuk minta perhatian dari Rasulullah, tapi diplesetkan oleh Bani Israel. Makanya Al-Quran melarang, jangan kalian bilang ro'ina, tapi bilanglah undurna wasma'u. Undurna, lihat kami ya Rasulullah. Ini proses talaki. Selain membacakan kitab-kitab Allah, Rasulullah juga wa yu'allimu, mengajarkan siapa Rasul, wa yu'allimu, dan mengajarkan siapa Rasul, hum, kepada mereka, mengajarkan al-kitabah, pada Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah. Para mufassir menyebut maksud atau makna dari al-hikmah di sini adalah as-sunnah atau al-hadis. Kalau Alkitabnya Al-Quran. Artinya yu'allimu, mengajarkan siapa Rasul, hum, kepada mereka para sahabat, Al-Qur'ana, pada Al-Quran, was sunnata, dan pada sunnah, wahya, dan adapun sunnah itu al-haditsus syarif, adalah hadis Nabi yang mulia.
hadis Nabi yang agung. Wa abbaro anil hadis bil hikmah. Wa abbaro, dan menyebutkan anil hadisi, tentang makna hadis di sini, bil hikmati, dengan sebutan hikmah. Wa qala fi maudhi'in akhar, Allah memfirmankan juga di dalam ayat yang lain, yu'til hikmata may yasha. Yu'ti, memberikan atau menganugerahkan siapa Allah, al hikmata, pada hikmah. Ada juga mufassir yang memaknai hikmah di sini pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah man, kepada siapa saja, yasha'u, yang berkehendak siapa Allah. Waman, dan barang siapa, yukta, diberikan siapa man, al hikmata, pada hikmah, fakot, maka sungguh, utia, telah diberikan siapa man, khairon, pada kebaikan, kathiron, yang banyak. Nabi Ibrahim berdoa agar Rasul yang dimaksud di sini adalah seorang Rasul yang bisa membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, bisa mengajarin mereka al-hikmah, dan di sini wa yuzakkihim. Yuzakki itu mensucikan siapa Rasul, him, pada mereka. Wa hadhihi hiya at-tarbiyah. Dan disinilah maksudnya tarbiyah, yakni pendidikan. Jadi ada 3 macam syekh. Ada syekhut tarkiyah, ada syekhut tarbiyah, dan ada syekhut taklim. Rasulullah mencakup ketiganya ini. Rasulullah mencakup ketiga-tiganya ini. Jama'a Sayyiduna Ibrahim fi hadhihi dakwah lil ummatil muhammadiyyati al khaira kullahu. Jamaah, mengumpulkan Sayyiduna Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim alaihissalam, fi hadhihi da'wat, dalam doanya ini, di dalam doanya ini yang diabadikan di dalam Al-Quran, mengumpulkan atau menggabungkan lil ummah al-muhammadiyah, bagi umatnya Nabi Muhammad, yakni kita, alhamdulillah, amin Allahumma, menggabungkan al-khaira, pada kebaikan, kullahu, seluruhnya, min tarkiyatin, dari tarkiyah, wa tarbiyatin, dan tarbiyah, wa ta'limin, dan taklim. Makna gampangnya, jadi tarkiyah itu adalah guru ruhaniyah yang menularkan kemuliaan ruhaniyahnya. Kemudian yang tarbiyah itu yang mensucikan. Tentu di sini dengan etika dan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, at-ta'lim, memberikan pengajaran, menularkan ilmu. Ilmu aklaniyah dapat, ilmu hati dapat, dan ilmu ruhaniyah dapat. Tentunya kalau bisa langsung diajarkan oleh seorang guru, seorang syekh yang mencakup 3 hal ini. Jadi umat Rasulullah bisa mendapatkan ketiga-tiganya ini. Ala yadi hadar rasulil ummiyil karim, maksudnya berada dalam diri
Ar-Rasul al-Ummi, seorang Rasul yang ummi, al-Karim yang mulia. Jadi tarbiyah, dan taklim itu dari Rasulullah. Summa kemudian ala yadi warosatihi, kemudian berada di tangan para penerus Nabi, min ulama'i ummatihi, dari kalangan ulama-ulama umat Nabi, kullin ala qadrihi, setiap orang dari para ulama, kullin, jadi masing-masing ulama itu ala qadrihi, bergantung pada kemampuannya. Artinya tidak setiap ulama, tidak setiap kiai, tidak setiap syekh memiliki kecakapan yang 3 hal ini. Ada cuman dia ngajar saja, tapi tidak bisa memberikan contoh. Ada yang bisa mengajar dan bisa memberikan contoh, beretika mulia. Maka guru ini sudah mencakup 2 hal. Dia muallim, dia murabbi. Tapi masih belum muraqi, belum bisa menjadi seorang syekhut tarkiyah. Nah ini. Jadi bergantung. Tidak semua ulama umatnya Rasulullah bisa langsung serta-merta memiliki 3 keutamaan ini. Faminhum, maka dari kalangan mereka para ulama, faminhum, maka dari kalangan mereka ulama, man, ada yang gitu, yarisu, mewarisi, anhu, dari Rasulullah, wahidatan, pada 1 hal, min hadhil hisali, dari bagian-bagian ini. Ada 3. Ada yang cuma taklimnya saja, atau ada yang sudah bisa 2, tapi sangat jarang yang sudah bisa mendapatkan 3-tiganya ini. Sangat jarang. Yang banyak itu taklim. Banyak ini sudah di mana-mana sudah bisa taklim karena cuma mengajarkan ilmu. Untuk bisa nomor 2 itu agak sedikit. Untuk yang bisa nomor 3 lebih sedikit lagi, bahkan jarang. Wa minhum may yarisu aktsar wa minhum man yahuzuha kullaha. Ini saya kata seperti itu. Ada sebagian dari mereka yang bukan cuma dapat 1 tapi 2. Aksar ini. Lebih banyak. Wa minhum, dan sebagian dari ulama itu, mayyahuzu, ada yang sudah mendapatkan pada khisol, pada bagian-bagian itu, kullaha, semuanya. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa ma dzalika, dan tidaklah yang demikian itu, 'ala Allahi, atas Allah, bi aziz, merupakan sesuatu yang sulit. Artinya menjadikan seperti itu gampang bagi Allah, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah, antal azizu, engkau al-azizu adalah zat yang maha perkasa, Al-Hakimu, yang maha bijaksana. Al-Aziz, yang dimaksud aziz di sini, huwal ghalibul qahir. Al-Aziz itu merupakan al-ghalibul qahir, penakluk yang tak terkalahkan. Kalau boleh saya maknain seperti itu, penakluk yang tak terkalahkan. Itu ghalibul qahir. Awin nafisul qadr. Nafisul qadr ini yang sangat berkuasa. Maunya apa pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginannya. Maha kuasa. Awil ladzi la matsila lahu, atau alladzi la matsila lah, zat yang tidak tertandingi, tiada tanding, tiada lawan. Bahasa kita. Sehingga ada lawan. Tiada lawan, la mathilalah. Wa takhalluqu bihadzal ismi yakunu bi raf'il himmati anil khalqi.
wa takhalluk, dan berakhlak bihadzal ismi, dengan sifat ini. Tidak mungkin seperti bersifat Al-Aziz seperti Allah, nggak mungkin. Tapi mendekati sifat Al-Aziz begini, yakunu biraf'il himmah anil khalqi. Seperti itu yakunu ada apa takhalluk biraf'il himmah. Maknanya di sini maksudnya tidak suka mengharap, tidak suka menggantungkan keinginan atau harapan anil khalqi, dari sesama. Tidak terlalu mengharap bantuan dari orang. Itu orang yang bisa bersifat seperti itu. Tapi kalau sedikit-sedikit sukanya minta, sedikit-sedikit mengharap dari orang lain, itu sudah sama sekali tidak aziz. Di sini hampir sama dengan afif, iffah. Ini yang dimaksud dengan biraf'il himmati anil khalqi. Kita teruskan di sini. Innaka antal azizul hakim. Mudah-mudahan itu kita bermanfaat. Al-Fatihah.